Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi video tutorial atau sharing salah satu uji statistik yang sering digunakan ketika melakukan analisis non-parametrik. Uji tersebut yaitu uji chi-square. Sebelumnya saya jelaskan dulu konsep dari uji chi-square. Uji chi-square atau uji chi kuadrat adalah salah satu cara yang digunakan untuk menguji hubungan atau korelasi ada atau tidak ada antara variabel yang diteliti. Jumlah variabelnya bisa satu, 2, 3 atau lebih variabel. Fungsi dari uji chi-square ini antara lain, satu, bisa digunakan untuk uji korelasi atau hubungan antara dua variabel. Yang kedua, bisa digunakan untuk uji homogenitas varians, bisa digunakan untuk uji bentuk distribusi atau uji goodness of fit, dan yang terakhir, bisa digunakan sebagai prasyarat dalam melakukan uji Fisher eksak. Jenis data yang digunakan dalam uji chi-square ini minimal data nominal atau data ordinal. Adapun syarat ketika melakukan uji chi-square, satu, sampelnya minimal berjumlah 40. Kemudian tidak ada sel dengan nilai aktual kon sebesar 0, dan apabila bentuk tabel kontingensinya 2 kali 2, maka tidak boleh ada satu sel pun yang nilai expected con-nya kurang dari 5. Contoh kasus penelitian misalnya, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan peminatan jurusan IPA dan IPS di SMA. Nah, selanjutnya saya sudah siapkan tabulasi data kuesioner untuk uji chi-square ini. Jumlah responden sebagaimana syarat minimalnya berjumlah 40 responden. Kemudian variabel 1 yaitu variabel jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan, di mana kategorisasi 1 untuk laki-laki dan kategorisasi 2 untuk perempuan. Kemudian variabel yang kedua atau variabel dependent, variabel peminatan terdiri dari IPA dan peminatan IPS. Kategorisasi 1 untuk peminatan IPA dan kategorisasi 2 untuk peminatan IPS. Nah, selanjutnya kita kopikan kategorisasi yang berbentuk nilai ini ke data view di SPSS, klik kanan, kemudian paste. Selanjutnya kita kopikan kategorisasi nilai peminatan, kita sorot ke bawah, klik copy, kemudian masuk ke data view di aplikasi SPSS, kemudian klik kanan dan paste, sehingga sudah ada nilai dari kedua variabel tersebut. Nah, sebagaimana aplikasi SPSS, biasanya kita melakukan setting di menu variabel view. Jadi yang pertama kita berikan inisial dulu. Jenis kelamin kita berikan inisial JK, kemudian peminatan kita berikan inisial peminatan, kemudian desimalnya kita 0 biar tidak ada angka di belakang koma. Nah, ini yang paling penting. Jadi inisial tadi kita berikan labeling. JK itu jenis kelamin. Kemudian untuk label peminatan kita berikan nama peminatan. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah kita melakukan pengaturan di kolom values. Ada tanda titik 3 di sini, kita klik. Kita berikan value 1 untuk label
laki-laki, kita klik add, kemudian 2 untuk label perempuan, kita klik add. Jadi value 1 untuk kategorisasi laki-laki dan value 2 untuk kategorisasi perempuan. Kita klik OK. Selanjutnya untuk variabel peminatan, kita klik titik yang berjumlah 3 ini, kemudian kita isikan angka 1 untuk label IPA, kita klik add, kemudian 2 untuk label IPS, kita klik add, kemudian OK. Oke, selanjutnya kembali ke menu data view. Sini sudah ada nilai-nilai dari kategorisasi 2 variabel tersebut. Cara melakukan analisis uji chi-square dengan program SPSS adalah masuk ke menu Analyze, kemudian submenu Descriptive Statistic, dan pilih Cross Tab. Kita klik Cross Tab-nya. Kemudian variabel jenis kelamin kita masukkan ke row, dan variabel peminatan kita masukkan ke kolom. Jangan lupa di submenu statistik kita checklist chi-square-nya, kemudian klik continue, kemudian di submenu cell kita aktifkan expected-nya, kemudian row-nya dan kolomnya, kemudian klik continue, kemudian OK. Nah, selanjutnya akan ditampilkan hasil dari uji chi-square menggunakan SPSS. Dari ringkasan proses pengujian, ada jumlah sampel sebanyak 40, ternyata terproses sebanyak 100% dan 0 sampel yang tidak terproses. Nah, sehingga ini sudah dikatakan bahwa syarat sampel minimal 40 responden itu sudah terpenuhi. Kemudian selanjutnya kita fokus di hasil yang kedua, yaitu kita akan melihat syarat yang kedua, di mana dalam uji chi-square 2x2 ya, disyaratkan bahwa nilai aktual kon-nya itu tidak boleh 0 di kedua variabel tersebut. Kita lihat di variabel laki-laki, di peminatan IPA dan IPS tidak ada yang nilainya 0. Kemudian di variabel perempuan tidak ada nilai peminatannya yang bernilaikan 0 juga. Jadi 15, 8, 13, dan 4. Nah, kemudian kita cek syarat berikutnya, nilai expected con-nya itu tidak boleh 5. Jadi minimal 5. Maksimal harus lebih syaratnya. Nah, hasilnya di expected con ini ada angka 8,1, 8,9, kemudian 10,9 dan 12,1, sehingga ini memenuhi syarat untuk uji chi-square. Oleh karena itu, kita cek hasil akhir dari uji chi-square ini dengan melihat nilai persen chi-square, di mana diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,09. Ini ada tanda titik di sebelah kiri, artinya nilai signifikansi di probabilitas 0,5 ini yaitu sebesar 0,009. Nah, hasil dari uji chi-square ini 0,009 ini kita bandingkan, kita sandingkan dengan konsep dasar uji chi-square dalam hal dasar pengambilan keputusan, yaitu dengan membandingkan perolehan nilai signifikansi atau nilai probabilitas. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan peminatan jurusan IPA dan IPS. Kemudian, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05,
maka tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan peminatan jurusan IPA dan IPS. Nah, kita ketahui bahwa nilai signifikansi dari uji chi-square tadi diperoleh angka sebesar 0,009, sehingga ini nilai signifikansinya kurang dari 0,05, sehingga bisa dikatakan bahwa terdapat hubungan antara variabel jenis kelamin dengan variabel peminatan, seperti itu. Nah, dengan hasil seperti ini bisa dikatakan bahwa kita tidak perlu melanjutkan ke uji PISA eksak. Kenapa? Karena nilai expected con dan nilai con-nya itu sudah memenuhi syarat dari uji chi-square. Oke, demikian video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang membutuhkan video tutorial untuk uji chi-square. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.